sebenarnya sikap yang baik dalam bermedia sosial itu contohnya terkait agama itu ya Bang. Itu yang pertama toleransi ya. Jadi saling menghargai perdebatan agama dan tidak saling menjatuhkan agama lain. Kita bersikap bijak. Jadi menggunakan waktu dengan bijak dan tidak mengganggu kewajiban agama. Contohnya menjaga lisan, menjaga tutur kata, dan menghindari perkataan yang menyakiti. Jadi Kan menyebarkan banyak, kebaikan itu. Tapi kan banyak Bang ketemu mereka yang langsung menghujat Bang. Iya. Sebenarnya kalau kita ini khususnya ya di media sosial, kita menghindari adu domba sebenarnya. Karena media sosial juga digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi kalau ketemu yang menghujat di ini aja Bang ya, gak usah ditanggapin ya. Iya, kita hanya memperingatkan kalau bertemu yang menghujat. Kita stop dulu, baru kita ingatkan. Karena tujuan dakwah itu, yang pertama itu tujuan dakwah. Tujuannya sampai apa yang mau dikatakan. Biar nggak dikata setan bisu kan gitu. Betul ya. Karena di dalam bermedia sosial ini kita harus tahu berkomunikasi. Yang pertama, kita harus tahu berkomunikasi itu. Apapun gelarnya, doktor atau profesor sekalipun, kita harus mempunyai atau harus tahu apa itu 4 hakikat bahasa. Jadi orang yang berkomunikasi di media sosial harus tahu apa isi 4 hakikat bahasa itu, sehingga kita bisa memberikan sebuah metode atau melahirkan sebuah metode itu Bang. Iya. Jadi contohnya salah satunya misalkan kita membuat tema yang harus benar-benar terstruktur apa yang akan mau dibahas. Itu salah satunya 4 hakikat bahasa itu. Sehingga kita bisa melahirkan sebuah metode. Kalau saya sendiri Bang, berdiskusi itu tidak hanya fokus ke lawan diskusinya.
saya lebih memfokuskan melahirkan sebuah metode kepada para penonton. Oh iya, betul. Karena biasanya penonton itu lebih nyimaknya lebih tenang bang ya. Iya, lebih nggak banyak juga lagi. Dia nggak terbawa emosi, dia bisa menyimak gitu ya. Betul. Kalau yang lagi di atas lagi berdebat ya kadang terbawa emosi, jadi pikirannya nggak jernih kan. Jadi kalau yang di bawah dia lagi nonton, dia bisa tenang memahaminya gitu bang ya. Iya. Betul juga itu bang tuh. Pasti kalau mereka yang di bawah itu, benar kata abang, lebih tenang. Iya betul. Jadi Dia yang bisa menilai itu mereka itu. Iya betul. Kalau saya itu dibilang kalah seumpama, yang menilai kan yang di bawah itu. Iya betul. Karena komunikasi menurut asumsi saya ini tidak bisa dinomor dua kan. Dalam kehidupan sehari-hari itu komunikasi pasti dinomor satukan begitu Pak. Iya betul. Bang hostnya ini dari mana ini Bang host? Dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru ya. Pernah dengar Pekanbaru? Iya pernah dengar. Kalau nggak salah sudah berteman sama Panapanisa. Abang bahas itu bang yang surat 22 Al-Hajj itu ayat 41 sama 40. Itu gimana itu maksudnya dia tuh? 41, 42, Al-Azab, dan 40. Al-Hajj, iya kan Al-Hajj itu Al-Hajj ya, tulisannya kan Al-Hajj di situ. Al-Hajj itu di surat 40, 41. surat 22. Kalau Isinya apa tuh isinya? Ya, Isinya? ayat 41 itu kurang paham aku tuh. Isinya apa Manusia isinya? jika kamu meragukan hari kebangkitan, dan itu ayat 41 di ayat berapa? Ayat 5 terus ayat 40 ayat 41 di surat Al-Hajj juz 22. Apa surat Ahad? Kalau yang di ayat 5, kalau yang di ayat 5 tak dulu tulisnya ini tak lihat. Kemarin itu Satu-satu. aku nggak suka itu penjelasannya Ustaz siapa itu, kurang valid maksudnya itu. Yang mana kak? Kan juz 22 di surat Al-Hajj itu bunyinya Ya ayat keberapa kak? ayat 5 dan ayat 40 sama 41. Di situ kan bunyinya ya ayuhanna, itulah ya ayuhanna syu inna kuntum fi raibina fi raibin minna muqasyiyatu. Itu yang ayat keberapa kak? Hah? Itu yang ayat keberapa? Itu surat Al-Hajj juz 22 Enggak, yang ayat 5-nya. Ayat 5. Ya. Al-Hajj apa itu?
Al-Hajj yang ayat 5 itu bukan itu loh Al-Hajj juz bacaannya. 22 kakak. Iya, kalau yang ayat kelimanya bukan itu. Ayat ke-6 kali. Ayat ke-6. Ya itu Bismillahirrahmanirrahim wa ini anna. kok ayat Iya. ayat 5 kan ya ayuhan Iya. nasu inakum Wa anna sa'ata ya. Hah? Iya. Dan sesungguhnya itu ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang ya. Wahai manusia. Al-Hajj Di ayat 5 itu. ayat 5 ya. Oh, yang ini. Oh, iya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Ya kan berarti memang kita dari tanah tau. Itu gimana itu? Apanya gimana itu pertanyaan? Aku kurang paham itunya. Kemarin itu kan aku bertanya sama Ustadz, tapi kan dia menjelaskannya itu nggak valid karena menjelaskannya nggak genap gitu. Di situ dia menjelaskannya terpotong-potong, jadi aku nggak suka gitu, kurang masuk. Yang menjelaskan Ustadz juga. Tahu itu Ustadz apa bukan tuh nggak tahu aku, tapi menjelaskannya itu nggak sesuai dengan itu, terpotong-potong jadi. Biasanya itu panjang itu ayat 5 itu. Jadi nggak semuanya gitu loh, jadi kita kurang jelas, ragu tuh. Itu gimana itu maksudnya? Apa yang ingin kakak ini ketahui tentang ayat ini? Al-Hajj di juz 22. Iya, apa yang ingin kakak ketahui tentang ayat ini? Apa yang bikin kakak ragu gitu? Yang ingin kakak Karena aku ketahui? tanya itu tadinya sama Pak Ustadz itu, siapa itu kurang tahu, lupa, tapi dia tuh menjelaskannya itu terpotong-potong. Kenapa ke di sini penjelasannya kan, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, dan itu kenapa kan kita ragu hari kebangkitan itu, apakah di situ ada tentang Yesus itu, atau kita gitu loh. Oh, itu untuk orang-orang yang apa tuh, yang nggak percaya apa tuh? Nah ya kan mereka di hari Enggak, kebangkitan jadi itu ini kan maksud ayatnya Kak, kalau jika orang ada yang ragu tentang hari kebangkitan, dia nggak lihat tentang penciptaan gitu. Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani, segumpal darah, itu seterusnya jadi bayi gitu. ya. Mudah buat Allah untuk menciptakan manusia itu mudah gitu. Jadi apakah orang yang ragu kalau udah mati dikubur jadi tulang belulang, jadi itu ragu akan dibangkitkan lagi gitu? Bisakah orang ini jadi hidup lagi nanti gitu? Ya sama gitu. Allah juga menciptakan manusia kan dari itu gitu, dari nggak ada gitu. Jadi sebetulnya itu tuh pernyataan dari Allah, kalau untuk membangkitkan orang yang sudah mati itu diragukan, apakah masih ragu? Allah itu menciptakan yang tidak ada jadi ada gitu, dari manusia itu gitu. Itu sebetulnya inti ayat ini. Jadi kalau ada orang meragukan hari kebangkitan, apakah manusia yang udah mati ini bisa bangkit lagi di hari kiamat? Apakah dia nggak lihat gitu? Tuhan itu menciptakan manusia dari setetes mani, terus segumpal darah, dijadikan daging, dijadikan bentuk, keluar jadi bayi gitu. Apakah dia Contoh ringannya dari tanah gitu. Gitulah contoh ringannya gitu. Tapi kan yang real orang manusia sekarang lihat kan dari setetes mani.
Nah, gitu sebetulnya itu sebetulnya intinya Kak. Ya, sure. Inti dari ayat ini. Yang saya berarti, tahu ya, nggak tahu, saya nggak tahu juga nih yang lain. Bisa jelaskan lebih ini. Ya, berarti kan apa yang aku katain kepada mereka Mungkin untuk ayat sebelumnya tentang Yesus nak, ayat sebelumnya tentang Yesus nak, yang itu. maka kan kita itu menerangkan kepada mereka itu kan ya berarti benar ya kan kita itu berasal dari tanah tersebut ya kan, karena di sini maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Menjadikan itu pembuatan dari tanah, bikinan dari tanah kan gitu, penciptaan dari tanah itu gitu, dari siti ya kan. Contohnya gitu. Dan kemudian dari status money ya, money itu apakah skema apa itu ya wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, dan maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Dan kemudian dari status mani, berarti dari mani itu kan dari air kan gitu. Iya itu Kak intinya poinnya. Masa sih masih ragu gitu. Allah sih ngomongnya bahasa kitanya ya. Masa sih kalian masih ragu tentang hari kebangkitan gitu. Masa sih masih ragu kalau Allah itu membangkitkan orang yang udah mati, yang udah dalam tanah gitu. Sedangkan kami menciptakan kalian dari tanah gitu realnya. Kayak gitu ya Bang Kapiten ya. Ya. Cuma kalau ada ayat sebelumnya tentang Yesus mungkin soal itu juga kan. Iya, itu kan tidak pernah dan dibahas sama mereka itu. Dan kemudian dari segumpal darah. Jadi segumpal darah, asal usul dari darah tersebut itu dari mana? Kan dari air itu tadi toh. Iya. Terus, Jadi kan Allah itu inikan ke kita kalau awal mulanya kan dari tanah, Adam gitu ya. Adam seterusnya. Nah, di saat real kita sekarang yang kita lihat sekarang ini kan dari air mani berubah bentuk jadi segumpal darah, ini jadi bentuk daging gitu ya. Keluar jadi bayi gitu. Sebetulnya Allah ingin menjelaskan itu aja poinnya Kak. Poinnya sih itu sebetulnya. Nggak pantas untuk meragukan hari kebangkitan karena Allah udah menciptakan di awal itu udah diciptakan gitu. Mudah buat Allah untuk melakukan itu gitu. Jadi orang yang meragukan itu sebetulnya nggak pas gitu. Itu sebetulnya yang ingin yang ingin dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Gitu ya Bang Kapiten, Bang Fakir ya. Saya juga Buka tafsirnya, buka aja tafsirnya. ya. Kalau Ibnu Katsir panjang tafsirnya itu. Kalau di sini makanya dia akan kembali sampai tua, sangat tua dan pikun. Ya benar, itu contohnya yang saya jaga itu sekarang udah tua, umurnya udah hampir 90, hampir 100, dia pikun. Itu benar berarti kepikunan mereka. Kamu lihat bumi ini kering, dan kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, dan hiduplah bumi. Diturunkan air hujan dari langit, kemudian tanpa adanya air hujan tersebut kita nggak hidup. Yang bagian mananya lagi Kak? Yang ini. Itu masih membahas yang itu tadi. Iya, yang bagian yang mananya? Yang mengenai ini saya coba air hujan saya coba itu. buka. Saya buka Ibnu Katsir ya.
Panjang nih soal. Ya, Tafsir panjangnya. tafsir tafsir Ibnu Katsir. Panjang sekali tafsir. Kalau dan kalian lihat bumi kering ini, kata Ibnu Katsir, hal ini merupakan dalil lain yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan orang-orang yang telah mati, sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang kering tandus, tidak ada tanaman apapun padanya. Ya, Ini sebetulnya menunjukkan masih berhubungan itu juga gitu. masih ini ya. Ini masih berhubungan kekuasaan Tuhan tentang hari kebangkitan itu. Iya, Allah menghidupkan orang mati itu sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus gitu. Tidak ada tanaman apapun, sama aja gitu. Maksud Allah begitu, sama aja. Ini satu ayat itu saja dibahas, itu nggak cukup semalam. Ya benar. Makanya untuk Ya, orang-orang yang pokoknya menafsirkan, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, itu yang itu aja. Nanti kalau dibahas satu malam nggak cukup. Dan kemudian kita tambah lagi, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Nah, itu yang menjadikan kamu dari tanah. Itu aja dibahas, memang itu nggak cukup satu malam, nggak cukup. iya, Kalau dari tanah itu tanpa ada air, itu kan nggak bisa. Jadi habis itu dari tanah kita makan itu kan dari tumbuhan, dan tumbuhan tersebut tumbuhlah itu jadi tanah, kita makan otomatis. Kita nanam singkong, nanam padi, itu dari usul-usulnya juga dari tanah, air dan tanah. Kemudian tumbuhlah itu, tumbuh itu bahkan ada buahnya. Kita hasil dari buah itu kita makan, berarti kita hasil-usulnya dari tanah tersebut. Kehidupannya kayak kita pohon itu. Ya, betul. dari poinnya dari nggak ada jadi ada, itu poinnya. Iya betul. Iya betul. Itu kita pikir aja di situ. Terus kita asalnya dari tanah. Ya memang dari tanah. Ada air. Dari tanah jadi air, dikumpal jadi satu. Itu tumbuhlah di situ. Itu tumbuh, jadilah tumbuhan. Jadilah bayi di situ. Di situ dari air, makanan kita aja dari asal-usul dari tanah itu. Dari tanah, tanamlah tanah, dalam tanah itu tumbuhlah akar, dikasihlah air. Itu kalau nggak ada air, memang nggak bisa hidup kita. Kalau tumbuhan itu langsung mekar, kita makan. Terus itu tuh hasil dirimu kan, tidak kita makan. Itulah hasilnya kayak gitu tak. Iya, pada intinya itu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan orang-orang mati. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dan kering. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir ya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur ya, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Itu tafsir yang sebenarnya seperti itu. Subhanallah ini. Tapi kan kita juga nggak ada setetes mani,
atau sperma itu nggak ada, karena kalau bagi kita kan, kalau yang perempuan itu karena pakaikan tanah, cocok yang dicocok dibalakan cocok tanam kalau ya, kalau tumbuhan dan gitu. Terus disilamlah pakai itu air itu, jadilah kita bayi. Nah itu tadi makanya di air dan tuh tanah itu ibaratkan kan, kalau perempuan itu tanah, dan kalau laki-laki ibaratkan tuh air gitu. Jadi siraman air dan tumbuh kayak macam tumbuhan itu, tumbuhlah nanti ada bayi tuh. Terus kita makan. Ini ada temanya ya. Buku Taurat pertama, sholat. Ya emang itu Hukum. syariat, bukan hukum Tauratnya tapi syariat. Ya itu dah macam itu. Keluar dari tema, insyaallah. Kejadian yang tidak sempurna, dan di situ ada kemudian dari segumpal darah. Ya, kalau segumpal darah kan dari cocok tanam tadi air, terus ada akar. Air itu kalau bilang akar itu otot kan, otot terus dikasihlah itu tanah itu kasih air, mungkin nggak nih begitu. Kakak nggak usah terlalu jauh mikirnya ke sana, Kak. Ya karena kayak gitu aja Kalau- gitu loh, Kak. Jadi gini loh, Kak, kalau muslim ya, Kak ya, cukup imani aja, Kak, apa yang disampaikan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi makanya banyak penemu misalnya saintis itu orang-orang dari non muslim ya, misalnya dari ateis, dari apa, karena mereka itu masih meragukan, makanya mereka lakukan penelitian, terus mereka simpulkan sendiri, mereka nilai sendiri, mereka keluarkan sendiri pendapat apanya ininya gitu. Kalau kita muslim nggak penting itu gitu, apa yang disampaikan Tuhan udah kita imanin gitu. Kalau mereka kan enggak, kalau mereka ya enggak ada panduan Quran. Jadi mereka makai akal mereka, kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begitu, itu kenapa begitu gitu. Ini kenapa begitu gitu. Ya maka kan dari tadi kan aku pakai tadi menjelaskan ada mereka tidak percaya di hari kebangkitan, di hari penghakiman. Itu kan Enggak, maksud saya itu kakak nggak usah mikir sampai mungkin ibaratnya perempuan itu tanah, laki-laki itu air, terus disiram, terus uratnya jadi itu, jadi nggak usah sampai ke sana, Kak. Maksud saya, maksudnya itu cuma akan membebani pikiran kakak aja. Itu hal-hal gaib yang tidak diilmui ya, hakikatnya itu tidak bisa kita ilmui semuanya. iya, banyak hal gaib itu yang nggak bisa kita nalar dengan pikiran kita gitu. Jadi kalau muslim yang baik itu, kalau untuk hal gaib itu kita cukup mengimani aja. ya, Kadang nggak betul. akan sampai juga otak Ya kita ke jangan sana. sampai kegaiban kita itu yang senalar kita enggak. Gak boleh kalau kegaiban itu melebihi kita mendahului Allah, itu juga tidak boleh. Karena di sini kan Iya. tadi pagi aku itu membahas tentang hari kebangkitan Rabu penghakiman. Di situ kan di tumalnya Mang Ujang Onyor itu situ kan tadi ada Mandy sama Mimi Hosh, itu aku 2 orang itu, sama satu lagi ganggu jangannya itu 2 tuh. Aku 2 lawan 2 itu di situ. Dari sampai setengah hari. Betul, lagi bilang kayak gitu. Iya, jadi makanya banyak yang begitu itu nanti ujung-ujungnya dia akan mempertanyakan kekuasaan Tuhan tuh. Kenapa Tuhan bikin kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Kenapa Ya, Tuhannya bikinnya itu? Kenapa nggak itu? Nanti kayak gitu ujung-ujungnya. Jadi kita itu dilarang untuk mencampuri hak prerogatifnya Allah gitu. Ya, betul. Itu ya. Apa ada orang misalnya yang coba
mengkaji masalah ruh misalnya. Hmm. Orang nabi aja pun nggak dibilang di Quran kalau ruh itu nggak ada yang bisa tahu tentang hakikat ruh itu, nggak ada, cuman Allah yang tahu gitu. Dan kita cuma dikasih tahu cuma sedikit gitu, sedikit sekali gitu. Jadi Itu. jangan coba-coba masuk ke ranah situ, nanti ujung-ujungnya kita akan mempertanyakan. Itu tadi kan memelintir di ayat itu gitu loh, gak dia ketemu ngeklaim itu, tapi di situ kan nggak ada kata-kata itu, nggak ada gitu loh. Iya, Kata-kata itu berbahaya, oh Kak. iya, kata-kata yang Yesus kata membangkitkan ataupun dari kebangkitan itu kan nggak ada itu. Dan aku bantah tuh pakai ayat ini. Nah, Islam tuh nggak ngurusain. Islam tuh iya. nyuruh beribadah kepada Tuhan aja tuh. Ada urusan Iya. sain Islam tuh. Makanya kita kalau urusan sain itu kita cuma mengimani aja udah. Iya. Misalnya di Quran bilang ada api di laut misalnya. Udah kita imanin, ternyata kan yang menemukan ada gunung api di laut orang-orang yang nggak percaya dengan itu kan. Itu dia Mereka melakukan apa ada penelitian. gunung api di laut itu? Apakah Itu di mana ada gunung api di laut? Di bawah Maksudnya? laut, bawah laut. Di bawah laut? Aku baru dengar. Kalau aku baca Quran sih memang pernah baca, pernah tahu gitu. Dia ada gitu. Tapi di mana itu? Kita buka-buka lagi nih. Kita nggak usah buka-buka itu ya. Capek kita buka-buka itu nanti. Yang diceritakan di Titanic itu kan, film Titanic itu. Iya, maksudnya begitulah perumpamaannya, Kak, gitu. Makanya kita kalau cerita Quran atau Islam tuh ceritanya beribadah kepada Tuhan itu sholat, itu aja ceritanya, nggak lari ke sains. Itu jadi baru itu nanti jadinya tuh jadi ateis nanti. makanya Allah itu sebetulnya udah ngasih kita Al-Quran itu kan, di situ udah semuanya. Makanya kita cukup beribadah aja kalau keterangan itu udah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebetulnya kita cukup beribadah aja, udah selesai. Ya, disuruh beribadah aja sama Tuhan tuh, beribadah sama Tuhan tuh itu sholat. Memperbaiki ibadah kita seperti apa yang diterima gitu. Mana ada hubungannya sama sains agama tuh. Iya, makanya sebetulnya Islam itu tenang ya Pak ini ya Pak Kapiten ya, damai, asik ya, nyaman ya. Gak sama gaya mereka itu, banyak tingkah. Di agama dibilangnya kasih pula nanti kan, kasih nggak sholat dia itu jadi kasih itu, itu dia. Iya, Masya Allah. Itu ada kok namanya, kok kuda gila. Kasih orang tuh itu kasih nama itu baik loh. Kenapa dikasihkan nama kuda gila? Itu ya lah yang aku jaga itu, belum boleh pikun. Benar itu, Masya Allah. Wah, tumben Pak Garing nggak mau kesini Pak Garing. Pernah dengar hadis itu Nabi Adam sholat
Nabi Uzair sholat, Daud sholat, itu hadisnya satu paket itu. Ada itu dekat Al-Quran ada kok. Di hadis Kak. Sholat Uzair di waktu apa sah sholat tobatnya Nabi Daud. Kalau Nabi Adam sholat tobatnya di waktu apa? Nah, itu ada hadisnya itu kemarin kita dengar itu. Cuma nggak kita catat nomornya. Itu pasienku bengak-bengok yang segini mah. Yang Uzair tuh riwayatnya apa tuh? Kesalahannya apa tuh? Dia sholat taubat itu. Sholat taubat kurang tahu. Uzair itu Bang ya? Abang tuh. Uzair ya? Dia kan sholat taubat, cuma salahnya apa waktu itu? Nah, itu Bang Fakir tuh. Bang Fakir. Kayaknya Bang Fakir banyak membahas ke sana itu. Kalau edukasi Islam salahnya apa gitu. Abang. Uzair itu bukannya yang bikin patung ya Bang? Patung anak Uzair ini. itu yang dibilang Yahudi anak Allah tuh Uzair itu. Ya. Bukannya yang bikin patung anak sapi itu ya? Itu siapa tuh? Yang Kan ya. nggak tahu juga lah mana. Tapi orang Quraisy itu juga bilang Allah punya anak loh Bang. Abang udah tahu nggak itu? Bukan Uzair. Uzair itu. Enggak, iya, bukan, maksud saya orang-orang Quraisy yang Quraisy di Mekah itu. Itu juga menganggap Allah punya anak loh Bang. Tapi malaikat, tapi perempuan. Ya, itu patungnya tuh, patung-patung berhalanya tuh. Mereka juga bilang Allah punya anak gitu. Nah, malaikat tuh anak-anak Allah, malaikat. Patung malaikat di berhala tuh. Dia kan patung nabi-nabi, patung malaikat yang di Mekah itu kan. Ya Allah. Oh, Uzair ini apa Bang? Dia pernah dimatikan selama 100 tahun Bang. Iya, 100 tahun itu. 100 tahun terus dibangkitkan lagi. Jadi orang-orang Yahudi menyebutnya Izra. Itu kesalahannya apa tuh hingga dia sholat taubat itu? Oh, nggak tahu aku Bang.
Kalau Ibnu Katsir bilang Uzair ini nabi bang, dari nabi dari Bani Israel. Oh, Beliau hidup di zaman Nabi Daud, Sulaiman, dan zaman Zakaria Yahya juga. oh, jadi ada dua versi tuh. Ini Ibnu Katsir bang bilang. Yang tidur ini siapa? Uzair apa Nabi Sulaiman itu? Yang tidurnya 100 tahun. Bukan Nabi Sulaiman. Uzair ini hidup di zamannya Daud Sulaiman bang, dan zamannya Zakaria Yahya. Cuman Kan ini ada ayatnya tuh yang tidur 100 tahun tuh kata orang Uzair gitu. Cuma nggak tahu siapa betul Uzair apa enggak. berarti memang sama juga ya, mereka menganggap orang-orang soleh mereka itu sebagai Tuhan, berarti ya, sama aja ya bang ya. Iya, Makanya Nabi Muhammad itu selalu mewanti-wanti ya, jangan gulu, jangan ya, malaikat aja anak Allah katanya. Malaikat kan anak Allah. Nabi anak Allah juga. Ya, makanya kesalahannya semuanya sama kan. Iya. Kepada patung-patung itu. Bedanya tipis tuh. Beda tipis. Yang tipis ini nggak terbaca sama mereka aja. Masih dipaksa juga percaya sama Bible. Oh, jadi keistimewaan Uzair ini bang, cuman dia yang hafal Taurat bang. Yang lain, cuman dia yang hafal Taurat. Yang lainnya nggak ada yang hafal, nggak ada yang bisa hafal. Cuman dia yang hafal Taurat. Diperkirakan hidup tahun 451 sebelum Masehi. 451 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Pada saat itu Kursi Raja Persia yang berada di Babil membebaskan para tawanan dari Bani Israel. Di antara tawanan tersebut adalah Uzair. Dia diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun haikal. Dia yang membangun haikal yang pertama berarti. Haikal Sulaiman. Iya, yang bangun. Haikal Sulaiman itu. Maksudnya yang bangun dia atau yang dia yang bangun bang. Dia setelah jadi ditawan sama Raja Persia itu, dia diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Dia bikin haikal dan di situ dia mendiktekan Taurat lagi ke Bani Israel bang. Kan cuma dia yang hafal. Nah, dia diktekan lagi ke Nabi Sulaimannya. Nggak tahu tuh bang. Nabi Daud dan Sulaiman mungkin hidupnya di ini ya, di beda lain ya. Sebelum pas sudah dia. Kayaknya sejaman bang. Atau sejaman apa enggak? Kayaknya sejaman. Sama kayak Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kan sejaman juga bang. Cuman kan ininya penempatannya beda-beda. Daerahnya beda-beda. Bikin kayaknya begitu sih. Haikal tuh yang dikenal kan haikal Sulaiman kan, haikal. Tempat beribadah bang, istilahnya tempat beribadah bang. Di sini bang. Tempat beribadah aja, bukannya haikal. Rumah, bukan. Rumah ibadah orang Yahudi bang. Jadi dia diktekan ke orang Bani Israel. Itu yang dia lakukan. Kesalahannya nggak tahu ya. Belum nih, mana nih kesalahannya belum ada ketemu nih. Cuman ya kalau Israeliat itu kita kan nggak punya itu bang. Itu versi-versi cerita-cerita itu apakah dia valid apa enggak, kita nggak punya ini. Enggak, kalau ada ayatnya di Quran ya kita pakai lah. Iya bukan, maksudnya cerita-ceritanya itu bang, cerita-cerita kayak kalau sama Quran, itulah dia. Iya betul, Quran itu kan untuk penguji kitab-kitab sebelumnya kan. Ya. Jadi kalau di Quran ada, berarti yang kitab sebelumnya itu sisi itunya benar, di sisi itunya. Orang nembak kalau yang tidur 100 tahun di ayat Quran itu Uzair ini gitu.
Iya, Ibnu Katsir kan tadi bilang gitu juga bang, Uzair ini. Uzair, tapi kan tidak memastikan kalau itu Uzair kan gitu. Ya betul, karena kan kitab Tauratnya kan nggak tahu kemana sekarang. Kok jadi anak Allah Uzairnya sama Yahudi? Iya karena itu bang, dianggap orang soleh bang, kan selalu begitu bang, kan turunnya seperti itu jadinya. Oh, Dianggap nabinya Nabi Musa orang Yahudi kan. ya kan Nabi Musanya udah nggak ada bang, cuman kan ininya bang, apa namanya, harusnya Nabi Musa yang dijadikan Tuhan ya. Tapi enggak bang, di zaman Nabi Musa itu kan Bani Israel itu selalu membangkang loh bang. Abang coba. Ceritanya dibikin persilain mungkin, makanya Uzair yang jadi kan. Iya bisa jadi. Uzair yang jadi, yang lolos. Kita kan nggak tahu bang, yang 12 suku itu kalau dari ceritanya, kalau dari sirah yang disampaikan Ustadz Firanda, pernah dengar aku kan, yang 10 dia terpecah bang, 10, 2 di Palestina, yang satunya lagi yang 10-nya itu di arah utara, dan itu udah di bumi hanguskan sama apa kemarin itu ya, entah sama Persia apa orang Roma apa orang mana gitu. Udah hilang bang yang 10 suku itu. Yang 2 suku ini pun tinggal 1 suku lagi bang, yang Yahudi ini bang, yang dari anak keempatnya Nabi Daud itu. Sukunya itu yang tinggal lagi sekarang, itu yang menyebar sekarang, itu kata ini sih. Jadi 12 suku itu, di antara 12 suku ini ada juga bang, jadi umumnya membangkang ya. Tapi ada juga dari kalangan mereka itu yang alim bang, kayak Ishak bin Nun, Yusak bin Nun. Ada satu lagi, dia katanya ada 2 orang yang menemani itu, Yusak bin Nun, terus siapa lagi satu lagi itu. Ada juga orang-orang solehnya gitu. Bayangin aja bang, di Quran diceritain habis mereka diselamatin melewati lautan itu, apa kata mereka? Dan pas diajak Nabi Musa untuk masuk ke Palestina, apa kata mereka? Kami takut. Suku dibawanya tuh Nabi Musa, berapa suku dibawanya 12-12-nya bang. Jadi ada iya bang, jadi ada cerita itu, laut itu memang orang yang dia ngumpulnya di Mesir, dia Bani Israel kan ditangkap di Mesir jadi budak kan. 12 sukunya itu kan dibawa bang sama Nabi Yusuf bang. Kan 12 saudaranya itu kan dibawa semua bang, 11 saudaranya itu kan dibawa semua bang. Mesir, iya, bang. Dibawa semua ya. Dibawa semua bang. Jadi orang Bani Israel yang ada di Palestina itu dibawa semua bang ke Mesir bang. Jadi orang Mesir lah semuanya ya. Iya. Jadi sebetulnya itu yang ada beranak jadi orang Mesir itu ya. Ada. Jadi mereka ini dijadikan ini bang, Bani Israel ini cuman diapain bang, dipisahkan dari apa ya namanya ya, aduh. Jadi jadi di Mesir ini bang ada peralihan ini bang. Pas di zaman Nabi Yusuf itu raja yang memimpin Mesir, itu raja. Itu ya raja yang diceritain kisah Nabi Yusuf kan. Sesudah itu beralih dari raja bang, karena ada kudeta entah apa di pemerintahnya itu. Jadilah dia Fir'aun, apa istilahnya, lupa aku istilahnya. Jadilah dia jadi Fir'aun bang, yang memimpin di zamannya Musa gitu. Setelah Nabi Yusuf meninggal kan, Bani Israel ini jadi budak bang, ditindas gitu, diasingkan bang ke satu wilayah gitu, masih di Mesir juga.
mata merah, kepala besar, gigi jarang, ngerampok orang dagang, suka ngutang. Itu nabi apa? Oh, ini ada penjelasannya, Bang. Mengapa beliau disebut sebagai anak Allah? Dengan berlalunya waktu, sebagian orang awam Yahudi, oh iya, setelah itu, Bang, sebagian orang awam Yahudi terheran-heran dengan kisah Uzair gitu. Bagaimana mungkin beliau dihidupkan setelah wafat selama 100 tahun, dan bagaimana bisa dia menghafal seluruh isi Taurat tanpa salah sedikit pun. Nabi Musa pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oh, Nabi Musa hanya diberikan Taurat yang telah ditulis dalam sebuah kitab dan mengajarkannya. Mereka menyangka ini tidak mungkin terjadi jika Uzair hanyalah sekedar seorang nabi. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Itu, Bang. Itu alasannya, Bang. Itu alasannya. Tapi tidak semua orang Yahudi juga, Bang, di sini jelaskan. Tidak semua orang Yahudi menyatakan beliau anak Allah juga, gitu. Sama kayak kasusnya Nabi Isa sekarang. Nabi Isa kan bisa aja orang Yahudi disembunyikannya kan, kalau Uzair anak Allah kan disembunyikan namanya. Bisa aja sih. Ya sama juga kayak Isa sekarang kan ada juga kelompok Kristen yang bilang kalau Nabi Isa itu bukan anak Allah, kan ada juga, Bang. Ya sama seperti ini juga. Memang mereka dijadikan ragu dengan kepercayaan mereka sendiri kan. Ini PPJ bahas Nabi apa nih? Kok bahas Nabi PPJ? Ya, kalau nggak salah itu Uzair ini adalah sosok pemuda soleh yang hidup, iya, Bang, di antara masa Raja Nabi Sulaiman. Iya, Bang. Karena Uzair ini bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya selama 100 tahun dan dihidupkan kembali. Itu masanya itu masa Raja Sulaiman. Iya, Bang, cuman dia berbeda lokasi kan, Bang. Iya. Berbeda lokasi mereka. Cuma ada pandangan ulama juga menyebut Nabi ya, tapi di Al-Quran itu tidak. Iya. Yang nganggap Nabi tadi ada, Bang. Nabi Sulaiman kan dia membuat istana, cuma istananya tuh yang kerja itu nggak tahu dia udah mati apa belum. Nabi Sulaimannya kapan dia matinya, wafatnya ketika duduk itu. Tapi yang jin-jinnya masih kerja bikin istana Sulaiman kan. Iya. Itu berapa tahun wafatnya kan? Ketahuan wafat sama jinnya itu. Nabi Sulaiman ya. Umurnya berapa tahun, Bang? Ya lupa aku, Bang. Nabi Sulaiman aja punya istri sampai 900, Bang. 900 istri dia. 300 ya. Nah, makanya Ya, di Quran itu ada yang 100 tahun wafat. Tapi Bang, itu membuktikan kalau iblis itu lemah loh, Bang. Nggak tahu ilmu gaib loh, Bang. Kalau dia tahu ilmu gaib, dia nggak mungkin kerja, Bang, selama itu sampai tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan rayap gitu loh, Bang. Berapa lama coba proses tongkat itu dimakan rayap sehingga patah dan Nabi Sulaiman jatuh gitu. Baru ketahuan kalau Nabi Sulaiman udah mati gitu, udah wafat gitu. Jadi kalau seandainya iblis itu hebat, dia pasti udah tahu dong, ya kan? Tapi mereka tetap terhina di saat rayap itu memakan ininya. Berapa lama itu sampai mereka terhina itu. Iya, Bang, ya gitu. Tapi gini, ada juga orang yang aku bisa lihat yang apa yang kan. Iya, itu bantahan. Dia tahu kemana temannya tuh lagi ngapain temannya. Ada juga orang gitu dia ngaku. Iya, gitu, itu bantahan telak, Bang. Kalau sebetulnya jin itu pun mereka nggak tahu apa-apa, Bang, sebetulnya. Kecuali kalau memang
kalau ada yang ngaku kan, ngakunya dia bisa tahu apa tebakannya betul, yang dia bilang betul. Temannya lagi di pasar lagi ngapain tahu dia. Kalau ada yang ngaku tahu kan, walaupun betul kan itu bisa aja kerjaan jin ngasih bocoran sama dia. Iya, jadi jin ini bang prosesnya kayak Ya, prosesnya kayak gini bang. Jadi kan itu tadi yang aku bilang itu kan bantahan kepada dukun-dukun yang bekerja sama dengan jin. Dan kata Nabi, dari kan jin ini kan mencuri berita ke langit bang, mencuri kabar berita ya. ke langit. Kata Nabi dari 100 berita itu ada kemungkinan satu yang benar. Ya, yang benar itulah yang itu bang jadi bang. Yang benar itulah yang jadi. Tapi kata Nabi, oh, semuanya pendusta jin itu gitu. Jin yang bekerja sama dengan manusia, dengan dukun-dukun itu semuanya pendusta gitu. Iya, dukun tuh kan selalu bilang kalau dia tahu. Memang betul yang dia bilang itu. Nah, karena bantuan jin tadi. Tapi gini loh bang, jin itu kan oh, ilmu pengetahuannya itu kan karena dia hidup lebih lama dari kita, dia lebih cerdas bang secara ilmu pengetahuan dari manusia. Kayak sekarang kita bang, kita ya dengan ilmu yang kita punya ya, misalnya kepolisian, misalnya intel gitu, kan tahu bang dari melihat melihat apa melihat situasi, melihat ini. Kadang intel itu tanpa dia udah tahu di sana posisinya, di situ posisinya, orang ini berbohong apa enggak, orang ini kayak gini apa enggak. Kan itu kan ilmu yang diasah gitu loh bang. Jadi kalau Ya, menurutku kalau cara jin menurut mencuri berita langit kan dia naik kayak tangga tuh. naik Ketika dia sampai ke langit. naik kalau naiknya alu alam bang, kayak mana cara Nah, mereka naik ke naiknya apa atas. tuh kayak tangga panjat pinang tuh dia sama rombongannya tuh naik kayak gitu dia nyuri berita langit tuh. Tapi kan di Quran diceritain kalau sekarang itu mereka ada yang terbunuh juga bang, kan dilempar dengan itu kan, dengan batu-batu, dengan apa Bintang. namanya bintang-bintang kan yang berekor itu kan. Jadi ada juga yang mati, ada juga yang enggak, tapi kan mereka banyak bang. Mereka udah ada berapa ribu tahun mereka ada. Sejak Nabi Adam, sebelum Nabi Adam lagi mereka udah ada. Jadi nggak mustahil juga bang kalau si dukun ini dia bisa mengetahui ini apa, menebak-nebak gitu ya. Kadang benar, kadang enggak. Kadang ya bantuan si jin ini karena memang kayak tadi tuh yang aku bilang tadi bang, memang dia membaca situasi. Ada juga yang hasil dari itu ya, hasil dari curian berita ke langit itu. Ayolah Bang Fakir diam aja Bang Fakir. Ya tetap monitor. Ya kalau kita salah iniin Bang, kalau kita salah omongan di ini juga lah, di apa? Jangan didiamin juga. Gak ngapain dibantah bang kalau sudah benar. Enggak, Misalkan ada cerita juga. kisah Uzair itu ya, Iya Bang. kalau di Alkitab itu disebut Esra kalau nggak salah itu. Disebut apa Bang? Esra. Iya Isra ya. Orang Yahudi menyebutnya Isra ya Bang ya. Uh, Kalau di Al-Qur'annya kita nyebutnya Uzair ya Bang ya. betul. Gak tahu di Kisah Al-Baqarah ayat berapa itu, saya lupa itu. 200 berapa ya? Tapi kalau di perdebatan itu sering disinggung nggak sih Bang? Kalau di perdebatan dengan itu Bang? Nggak pernah. Nggak nyampe ke sana ya. Iya. Kalau menurut